Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Itono SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Islam Darul Falah, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, dan sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25401408103. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Darul Falah Tambak kelas 6A dengan materi tema hidup damai dengan saling memaafkan. Subbab maaf memaafkan di pertemuan pertama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Sebelum mengawali aktivitas, silakan Aska dipimpin berdoa. Silakan. Kita berdoa kami angkat kepala bersujud. Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa arzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut, kita bareng-bareng yuk kita menghafal surat At-Tin. Basmalah 1 2 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tin wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Oke, sadaqallahul kabar. Alhamdulillah sehat Tuhan. Oke, Ustadz mau absensi dulu ya. Yang pertama, Azam Zakir Kafadi. Baik. Fahresi. Safwan. Sahrul. Oke, hadir semua ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan siap dalam melakukan aktivitas kegiatan selanjutnya. Oke, Ustadz mau cek dulu untuk kerapihannya ya. Pembelajaran kali ini dimohon untuk fokus ya. Untuk apa? Untuk fokus. Posisinya diperhatikan, duduknya posisi duduk yang paling nyaman supaya materi yang nanti Ustadz sampaikan bisa ditangkap dengan baik ya. Oke, untuk sebelumnya mari buat meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan untuk berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Garuda Pancasila. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk selanjutnya, Ustadz mau ada kesepakatan kita belajar, ya, ada kesepakatan kita belajar, ya, sekitar 1 jam ke depan. Kesepakatannya adalah Ustadz minta tolong untuk 1, ya, kalian dimohon untuk ada sikap menghargai guru dan menghargai teman. Sepakat? Sepakat ya. Terus, dan tidak kalah terpentingnya, semuanya itu adalah semua hal-hal yang baik. Maka kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah, mohon izin Ustadz boleh tegur ya. Sebelum membahas lebih lanjut tema hidup damai dalam saling memaafkan, pertanyaan nih, ya, dari Ustadz untuk kalian. Yang pertama, apa kalian pernah meminta maaf? Pernah? Oh, pernah minta maaf ya. Terus bagaimana sikap kita ini jika kita berbuat salah? Sikap kita dalam berbuat salah, minta maaf tidak? Tentu minta maaf, betul ya. Dalam hari ini kita akan belajar hidup damai dan saling memaafkan. Itu temanya ya. Maaf, memaafkan. Ini poinnya. Yang B adalah penyesalan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas hanya maaf dan memaafkan. Ya, minta maaf cara yang baik yang benar gimana? Ya Allah, minta maafin saya. Kan nggak ada kan? Sama, ke Allah aja nggak boleh teriak-teriak, apalagi ke sesama makhluk. Minta maaf dong. Nggak boleh gitu kan. Mas, saya tadi salah, minta maaf ya. Itu. Dan minta maaf gak harus setahun sekali. Di mana? Di Lebaran. Begitu kan? Minta maaf nantilah nunggu Lebaran. Iya, kalau umur kita nyampe Lebaran. Kalau enggak bagaimana? Ya. Jadi kalau ketika kita salah, ya kita langsung segera minta maaf. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, sebelum materi, kita ice break dulu ya. Sambil duduk di tempat duduknya masing-masing. Tuh, ice break pecinta Al-Qur'an. Bisa? Bisa. Oke, Ustadz coba. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang ini, mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Gitu dong. Ini pencinta Quran, gitu ya. Ulangi. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya Allah. Itu. SD Islam Darussalam. Beribu salib Quran. Oh, oke, selanjutnya adalah sambil dijawab di dalam hati kalian ya. Mengapa kita harus saling maaf dan memaafkan? Kenapa? Ayo. Cung, ada yang bisa? Coba. Mengapa kita harus saling maaf memaafkan? Kenapa? Ya, agar tidak membuat teman kita sakit hati. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan.
kesalahan. Makanya kita harus saling memaafkan. Ketika kita berbuat salah, kita harus segera minta maaf. Mengapa kita harus menyatakan penyesalan atas kesalahan yang kita berbuat? Setelah kita minta maaf, kita harus menyesal. Kenapa? Supaya tidak terulang kembali. Kaitannya antara hidup damai dan saling memaafkan yang diajarkan dengan kehidupan yang nyata. Kira-kira ada nggak? Kenapa? Ada kaitannya. Apa kaitannya antara hidup damai dan saling memaafkan? Ada yang tahu? Coba dibaca yang keras, Mas Latif. Ya, dibaca yang keras. Hidup damai. Hidup damai hanya bisa tercapai jika kita memaafkan dan diminta maaf pun diterima dengan lapang. Saling memaafkan adalah jalan praktek untuk menjaga Keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hidup damai hanya bisa tercapai dengan saling memaafkan. Kalau punya salah ya kita memaafkan dan kita minta maaf. Dan yang diminta pun juga harus plong. Ya, tadi kamu salah, ya sudah saya maafkan ya. Kayak gitu. Selanjutnya, nah, pengertian maaf dan memaafkan. Dalam bahasa Arab ya, dan dalam Al-Qur'an disebutkan maaf itu disebut dengan al-afwu. Al-afwu atau Allah Maha yang pada pertemuan sebelumnya tentang Asmaul Husna al-afwu gitu ya. Al-afwu adalah artinya dah penghapusan. Sedangkan menurut KBBI maaf itu adalah berarti penyesalan. Dikatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dibaca yang keras untuk Mas Nafi. Silakan yang keras Mas Nafi. Siapa yang merasa pernah berbuat hal Selanjutnya, syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. 1, tentu ikhlas ya. Diniatkan ikhlas karena Allah, melepaskan hak balasnya, tidak mau balas dendam, ya. Tidak menuntut denda atau syarat. Ya, kamu saya maafin, tapi ada syaratnya ya, beliin saya jajan misal. Tidak boleh seperti itu ya. Cuplikan video, disimak baik-baik videonya. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah dari kita ya, untuk Ustadz dan kalian ya. Mudah-mudahan sepulang sekolah bisa menjadi jauh pribadi yang lebih baik. Oke. Silakan untuk disimak dan didengarkan. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang salah dia maafkan, orang salah dia maafkan. Maka kata Allah, maukah saya berikan engkau jaminan jika engkau bisa memaafkan orang lain dan berusaha beramal dengan itu, saya akan ganti kau hatimu dengan surga yang luas daripada laut, lebih luas daripada laut itu. Jadi barangkali Anda diuji dengan peramalan yang ada di dia, perasaan-perasaan tidak suka. Mohon maaf, mungkin Anda lulus dalam ujian sholat, lulus dalam ujian zakat, lulus dalam ujian berhaji umrah, tapi Allah yang memberikan surga yang lebih bagi Anda, yaitu sebuah langit dan bumi, maka luluslah dalam ujian yang dimaksudkan. Terakhir, bagian baik-baik. Jika Anda memaafkan kesalahan orang lain, maka manfaatnya kedua adalah Anda akan ditutup oleh Allah persoalan dengan orang yang bersangkutan. Maka Anda tidak akan pikirkan dia lagi. Selesai. Tapi selama orang itu tidak minta maaf kepada Anda, maka dia akan mengumpulkan dosa sampai dengan lagi. Dia tidak akan begini maafkan orang. Dia tidak akan begini maafkan orang lain. Itu manfaat. Kalau memaafkan kesalahan orang lain, yang tadi pertama apa? Yang pertama apa? Dilapangkan. Dilapangkan apanya? Hatinya. Orang yang selalu memaafkan itu dilapangkan hatinya. Terus yang kedua apa? Mendapatkan pahala. Ya, itu motivasi untuk memaafkan. Tapi diambil ibrahnya ya. Oke.
Sebelum nanti Ustadz bagikan lembar kerja untuk didiskusikan dengan kelompokmu maupun nanti dilanjut dengan ada tugas individu, ya. Ustadz tunjuk ya untuk perhatikan. Kelompok 1 yang sebelah sana ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Muter jadi sana ya. 1, 2, 3, 4 terakhir di sini ya. Nanti Ustadz klik ini ada soal. Nanti kelompok itu yang jawab cepet-cepetan ya. Terus yang itu jawab kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalnya ada 10. Lanjut kelompok 2. Ayo. Tadi apa menurut KBBI? Maaf. Apa? B. B. Oke, lanjut betul ya. Kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Nomor 3. Mana? Ayo waktu terus berjalan. A. C. A. Benar. A. Apa ini cepetan? C. Ah, salah ya. Berarti yang benar kelompok 1, 2, 3 enggak. Nah. Sekarang kelompok 4. Ustadz kunci jawabannya C. Oke. Nomor 7 untuk kelompok 3. Ah? A. P. Nomor 8 kelompok 4. Ustadz bagikan. Tadi kelompok berapa? 1, 2, 3 dan 4. Ini kelompok 1. Ustadz kasih waktu 7 menit. Silakan dijawab dengan singkat dan cepat. Ya, ada penambahan waktu nanti sampai 10 menit. Ya, silakan dijawab dengan langsung dijawab di sini. Ya, apa perasaanmu jika temanmu meminta maaf dengan tulus? Menerima saja. Perasaanmu bagaimana? Perasaan kan banyak, bahagia, senang, atau legowo, lapang dada, tenang hatinya, disampaikan. Jawabannya nggak mungkin sama ya. Ini kejadiannya misal kelompok 1 di kelas, yang kedua di tentang saudara, ya. Kelompok 3 tentang menyinggung teman, yang kelompok 4 tentang di lingkungan sekolah. Kasusnya tiap kelompok beda-beda, ya. Tapi tentang topiknya sama, maaf dan memaafkan. Dan studi kasusnya pun berbeda-beda. Nah, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, siapa Mas? Anggotanya ada Nafi, Aska, Fares. Nah, saat bermain di lapangan, Andi bercanda berlebihan dan menyinggung teman sekelasnya. Penny merasa tersinggung dan menjauh dari Andi. Ya, pertanyaannya, perhatikan. Yang lain. Bagaimana Andi bisa meminta maaf kepada Penny agar tulus dan diterima? Ya. Bagaimana Andi meminta maaf biar supaya tulus menerimanya? Bagaimana? Jawabannya kamu apa? Dengan ikhlas dan janji tidak melakukannya lagi. Iya, ikhlas dan janji tidak mau mengulangi kembali. Ya, silakan maju ke depan kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan di lingkungan sekolah. Semuanya diperhatikan dan dengarkan kisahnya. Cara kita bisa menghindari kesalahan seperti ini di sekolahan. Nah, bagaimana caranya? Biar supaya tidak terjadi kesalahan di sekolahan. Jawabannya bagaimana kelompok 4? Kita harus berhati-hati dan tidak membuli. Oh, berhati-hati. Berhati-hati dalam apa?
tindakan dan tutur kata. Ke kelompok 4. Plus buat kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Asik-asik. Nah, begitu. Oke. Itu terkait materi maaf dan memaafkan. Hari ini kita dapat belajar apa? Yang pertama, nah tadi kamu tahu definisi KBBI tentang maaf. Tentang apa? Maaf, penyesalan atau minta ampun. Selanjutnya baca yang keras bareng-bareng. Maaf menurut Al-Quran berasal dari kata maaf, yang artinya apa? Penghapusan. Memaafkan artinya menghapuskan dan melepaskan rasa dan selanjutnya, kira-kira pembelajaran hari ini rasanya bagaimana? Yang mana? Ini Ustadz 3. Keep smile. Ya, ini dia ada yang bingung, ada yang garuk-garuk. Tadi Ustadz belajar ngomong apa ya? Dan ini kalem. Wah, saya udah bisa menguasainya. Oke. Tepuk semangat. Ngat. Asik-asik. Oke. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib. Tidak hanya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan nyampe pulang rumah bisa diaplikasikan. Yang penting itu, nggak cuma dapat ilmu. Oh ya, saya tahu ilmu maaf dan memaafkan, tapi harus diaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Itu materinya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustadz cukupkan dengan mengucapkan zikir hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.